19 pemain timnas U22 berangkat lebih awal menuju Thailand Sabtu pagi. Pelatih Indra Syafri bilang pemain dalam kondisi siap tempur menghadapi SEA Games. Pelatih Indra Syafri menegaskan timnya akan menggunakan waktu sebaik mungkin guna beradaptasi dengan lokasi pertandingan dan menyempurnakan strategi serta taktik permainan. Dari 23 nama yang didaftarkan untuk SEA Games 2025, ada 4 pemain yang berkompetisi di luar negeri. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Mauro Zilsta, Dion Marks, dan Kapten Ivan Jenner. Keempatnya dijadwalkan bergabung langsung di Thailand selambatnya 30 November. Ya, kita berangkat dengan jumlah pemain yang dari sini 19 pemain. Nanti ada 4 pemain abroad yang akan datang lusa. Kita akan bikin priorisasi sebaik mungkin untuk bisa nanti setiap pertandingan kita mencapai penampilan terbaiknya. Pertandingan pertama insya Allah udah full tim ya, Coach? Kita lihat nanti. Ya, kita lihat nanti. Oke. Striker timnas Jens Schreven bilang tim sudah bekerja keras dan berlatih maksimal. Sebagai juara bertahan, Garuda Nusantara siap membawa pulang medali emas dari Thailand. Very excited. I think this is maybe the biggest event I played yet. I played an Asian Cup, but I think this is very meaningful for the country, and I can't wait to get started with this tournament. You know the country is the defending champion, right? Yes, of course I know. So that means a lot, but it also means that we want to defend that gold medal, and I think we gonna defend the gold medal. We have a strong selection, good preparation, so I think until now everything is fine to get that gold medal again. Sementara itu pekan lalu, Menpora Erick Thohir mengungkapkan target sepak bola putra di SEA Games ialah medali perak. Padahal di SEA Games sebelumnya, timnas U23 sukses membawa pulang medali emas setelah terakhir mendapatkannya 30 tahun lalu. Kalau dari sepak bola sendiri, dari hasil evaluasi daripada tim Kemenpora, kemarin kalau tidak salah PSSI mengusulkan putrinya perunggu kalau tidak salah. Ya Pak Surono ya. Lalu di putranya kemarin kalau tidak salah perak targetnya gitu. Skuad Garuda Muda sudah berangkat ke Thailand untuk gelaran SEA Games. Meski juara bertahan, anak asuh Indra Syafri hanya ditarget perak alias runner up. Apa alasannya? Kita bahas bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam. Kalau siap menghadapi SEA Games ya harus lah ya. Tapi dari targetnya nih, setelah kita menggondol emas, saat ini targetnya turun jadi perak. Apa yang Bung Joy lihat dari ini? Gini, sebelum membahas target perak SEA Games kali ini, saya ingin cerita dulu. Pertama kali keikutsertaan Indonesia di ajang SEA Games itu tahun 77. Dan Indonesia langsung menjadi juara umum. Ya, menjadi juara umum pengumpul medali emas terbanyak. Sampai dengan tahun 97, Indonesia selalu menjadi juara umum kecuali tahun 85 dan tahun 95. 85 di Bangkok, 95 di Chiang Mai. Itu pun boleh saya bilang karena dalam tanda kutip tuan rumah Thailand itu curang. Banyak cabang olahraga kita dicurangi lah. Artinya apa? Sampai periode 97, Indonesia itu dikdaya betul. Nomor 1 di Asia Tenggara. Nah, periode 99 di Brunei Darussalam, itu Indonesia turun ke posisi 3. Tidak pernah dalam sejarah Indonesia turun. Sejak saat itu melorot terus kecuali 2011 karena Indonesia menjadi tuan rumah. Artinya apa? Sebetulnya di ajang Asia Tenggara ini, enggak sepak bola, enggak seluruh cabang olahraga, Indonesia tuh harusnya menjadi raja. Karena kita negara yang paling besar di kawasan. Ya, negara yang menurut saya paling kuat di cabang olahraga seluruhnya, termasuk sepak bola. Ya. Nah, sepak bola sendiri sebetulnya kan terakhir menjadi juara di ajang SEA Games itu 2 tahun lalu kalau nggak salah. Dan sebelumnya jauh tahun 91. Jadi tahun 2023 itu menurut saya adalah kebangkitan sepak bola Indonesia di cabang SEA Games. Dan sepak bola sendiri pada usia 23, Indonesia ini kan sebetulnya sudah levelnya sudah elit Asia kalau kita berbicara Piala Asia 2023. Ya kan kita bisa mengalahkan Yordania, kita bisa mengalahkan tim-tim elit Asia. Pertanyaan saya dan pertanyaan banyak orang, kenapa sekarang hanya perak? Menurut saya gini, itu adalah kartu pengaman dari PSSI untuk mengatakan bahwa sebetulnya targetnya sebetulnya emas, nggak mungkin nggak emas gitu ya.
target ya. Nah, kalau ditargetkan perak artinya kalau dapat perak ya kan targetnya memang perak. Tapi kalau dapat emas, nah kita bisa melampaui target. Saya kira hal itu nggak fair ya, nggak fair sebetulnya untuk niat kita menjadi yang terbaik di cabang sepak bola SEA Games. Nah ini menurut saya PSSI harus gentle lah. Kalau targetnya memang emas ya katakanlah emas, karena menurut saya secara tim kita sekarang itu tidak di bawah Thailand, tidak di bawah Myanmar, tidak di bawah Malaysia. Jadi kenapa kita harus malu-malu menargetkan emas? Bilang aja emas karena memang kita bisa. Bahkan menurut saya di antara negara-negara Asia Tenggara sekarang pada kelompok U23 Indonesia paling kuat. Jadi kenapa nggak bilang emas aja gitu? Nah ini buat saya harus dievaluasi lah. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri PSSI tentang kekuatannya sendiri, dan itu menurut saya ya dengan segala maaf saya harus bilang memalukan. Karena sebetulnya Indonesia bisa, sangat bisa meraih emas. Semestinya kita punya target yang lebih percaya diri, emas. Kalau tadi Bung Joy bilang, sebenarnya kalau kita lihat dulu ya sekarang di atas kertasnya, dengan ada pemain yang 4 pemain bermain di laga luar Indonesia, artinya harusnya nggak usah terlalu khawatir dong dengan target ini. Ya, sebetulnya memang kalau kita bicara tim yang 2-3 yang lalu yang merebut medali emas kan mereka udah pada senior. Ya. Ini sebetulnya sekumpulan pemain baru. Tapi dari sisi kepercayaan diri, karena Indonesia sekarang kan timnas seniornya juga sudah nyaris saja masuk ke Piala Dunia. Di U23 Piala Asia 2 tahun lalu Indonesia nyaris masuk ke Olimpiade. Jadi kenapa kita nggak percaya diri aja di SEA Games? SEA Games ini dengan segala maaf saya bilang sebetulnya ini ajang wilayah kecamatan saja gitu loh. Indonesia harus jadi raja di sini. Nah ini yang dimulai dengan sepak bola. Dan sepak bola kita punya kemampuan yang menurut saya di atas rata-rata pemain-pemain atau tim-tim di Asia Tenggara. Jadi kenapa nggak ditargetkan emas? Karena itu menurut saya akan memicu motivasi. Kalau ditarget emas misalnya, enggak juga, nggak dapat misalnya, sepanjang mereka tampil luar biasa, katakanlah seperti di Piala Asia, kan nggak ada orang marah juga gitu loh. Ya. Nah, kenapa harus takut-takut untuk mengatakan bahwa target kita emas, kita akan berusaha sebaik-baiknya. Tunjukkan saja di lapangan. Menurut saya itu sebetulnya kuncinya. Kita punya 4 pemain abroad, kita punya kekuatan yang juga sebenarnya baik, permainan juga tadi Bung Joy juga bilang harusnya kita lebih percaya diri. Sebenarnya sekarang bagaimana Coach Indra Syafri meyakinkan para pemain, karena yang penting itu kan pemain. Kalau kita pasti punya harapan besar, tapi di sisi lain pemain juga harus punya target yang tinggi untuk memenangkan SEA Games. Ya, saya kira dengan ada 4 pemain yang bermain di luar Indonesia, rasanya itu juga akan menambah kepercayaan diri tim ini ya. Meskipun saya lihat dalam pertandingan uji coba kemarin kan memang belum terlalu solid. Ya. Tapi mudah-mudahan kan ini sudah berjalan 2 pekan lebih, kemudian ada waktu juga bagi Coach Indra Syafri yang biasanya mampu meramu tim dari yang tidak ada apa-apa menjadi sesuatu yang banyak berbicara dan meraih gelar. Bahkan dia kan sudah pengalaman di kelompok umur meraih beberapa gelar ya kan. Nah ini yang menurut saya pengalaman dia, figur dia yang kebapaan, dia bisa berkomunikasi dengan sangat baik. Saya rasa itu juga faktor kunci, karena menurut saya kepercayaan diri para pemain muda ini justru sangat penting. Karena kalau kita lihat, dan saya masih ingat betul pertandingan U23 Indonesia melawan Yordania, bahkan saya bilang itu adalah pertandingan terbaik melebihi kualitas tim senior. Jadi tim junior kini yang U23 bisa berbuat banyak. Apalagi beberapa pemain SEA Games juga kan punya caps dengan tim senior. Ada Ivar Jenner misalnya, ada Marcelino, ada Marceng. Sebenarnya apa yang harus lebih diolah lagi oleh Indra Syafri, oleh Coach Indra? Karena dengan material pemain seperti ini, harusnya kita punya kepercayaan diri yang tinggi. Ataukah justru Bung Joy, karena kita track record pada saat uji cobanya cukup menurun, itulah yang membuat targetnya juga jadi turun? Saya kira enggak ya. Kalau uji coba itu kan memang mereka ngegasnya itu cuma 80% lah, paling pol itu 90%, jadi nggak full throttle gitu. Nah ini yang saya rasa bisa di push ini, karena lawan-lawan Indonesia juga kan sebetulnya yang dulu kalau kita takut lawan Thailand, lawan Vietnam, sekarang kan udah nggak lagi. Nah ini kepercayaan diri ini ada pada pemain-pemain yang sudah memperkuat skuad senior, ada Marcelino, ada Ivar.
yang menurut saya pengalamannya dan kepedeannya jauh lebih tinggi dari pemain lain. Mereka yang bisa membawa tim ini, istilahnya mereka menggendong tim lah, gitu ya, menggendong tim ini menjadi tim yang mumpuni, mampu merebut medali emas. Saya sih yakin mereka mampu meraih medali emas, kenapa enggak? Iya, apalagi kalau misalnya kita berkaca ya, kalau bandingkan dengan tim senior yang ada drama-drama kepelatihan. Kalau ini kan coachnya juga Indra Syafri, nggak berubah gitu ya, Bung Joy. Jadi sebenarnya apa yang harus di-upgrade lagi dari permainan kita pada saat kita menggodol emas sebelumnya? Kalau dari sekuat individu, saya kira kita yang terbaik sekarang di Asia Tenggara di kelompok U23. Ya, tinggal ini kan permainan tim. Dan kemarin dalam uji coba terakhir kan belum kelihatan permainannya, hanya meningkat di pertandingan kedua ya. Ya. Untungnya bisa meningkat. Dan rasanya itu kan sinyal yang bagus karena pertandingan pertama menurut saya jelek, lalu pertandingan kedua mereka meningkat. Ya, mudah-mudahan form mereka secara tim meningkat terus, karena kuncinya adalah kalau individu saya nggak ragu lagi, ini yang terbaik. Ya. Tapi kalau menurut permainan tim kan memang harus diramu lagi. Coach Indra jagonya tuh meramu tim dengan individu terbaik menjadi tim yang solid. Saya kira sih ini tim ini punya kan sukses cukup besar ya. Terlepas dari semua unsur di dalam turnamen, tempat penyelenggaraan dan macam-macam, tapi menurut saya dengan adanya pemain-pemain yang sudah berada di level senior, semua itu bisa diatasi. Saya kira kekurangan-kekurangannya sudah mampu diatasi dalam beberapa hari terakhir. Lalu kalau peta persaingan di SEA Games ini seperti apa, Bung Joy, melihat negara-negara Asia Tenggara, apakah sudah cukup mumpuni atau sudah cukup berkembang permainannya dan patut diwaspadai oleh timnas? Ya, yang biasanya menjadi nemesisnya Indonesia itu kan Thailand, Vietnam. 5-6 tahun terakhir Myanmar menjadi kekuatan yang cukup menjadi pesaing hebat ya bagi Indonesia. Tapi jangan lupa tim seperti Malaysia dan Singapura pun kalau ketemu Indonesia itu nggak pernah mau ngalah juga gitu, nggak pernah kendor mereka gitu loh. Tapi tetap Vietnam dan Thailand menurut saya kekuatan terbesar yang mampu menghadang ambisi Indonesia. Ya, yang paling harus diwaspadai itu, meskipun menurut saya secara tim senior Indonesia sudah mampu melewati mereka dari sisi permainan, tapi tim junior atau tim 23 masih harus membuktikan diri bahwa mereka lebih bagus daripada Thailand dan Vietnam. Saya kira dua musuh besar itu yang akan mampu menghadang Indonesia. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan saya yakin mampu mengatasi. Selain Marceng DKK yang sudah malang melintang di kompetisi luar negeri, juga para pemain di timnas senior, siapa lagi sih Bung Joy melihat pemain yang potensial untuk SEA Games ini? Kalau dari tim yang dibawa Indra Syafri ini, menurut saya mereka adalah pemain-pemain yang sudah berpengalaman di kelompok junior sebelumnya. Jadi misalnya Kadek, misalnya itu kan banyak juga pengalaman dia di level internasional. Jadi mungkin ada 3/4 pemain yang sekarang di bawah Indra Syafri itu lebih berpengalaman daripada pemain-pemain negara lain. Dan itu yang menurut saya itu juga yang membuat banyak orang bingung kenapa dengan sejumlah pemain dengan pengalaman internasional targetnya masih menurut saya masih perak gitu. Dan ini kan yang menjadi tanda tanya besar. Tapi banyak pemain di skuad ini sekarang yang dipegang Indra Syafri itu mampu menggendong tim lah. Nggak hanya Ivar, nggak hanya Marcelino. Jadi harusnya sih hasilnya maksimal ya. Dan Indonesia kan kehilangan satu pesaing, Kamboja, yang tadinya ada di grup Indonesia. Ya. Jadi jumlah pertandingannya dengan pesaing yang lain itu sama. Jadi Indonesia tidak dirugikan dalam menit bermain yang lebih banyak. Dan saya kira itu berita yang sangat bagus. Ya, jadi ada Kadek Arel, ada ada personel yang bisa juga mengimbangi komposisi tim ya. Semestinya kita bisa lebih pede lah ya untuk menghadapi SEA Games ini. Tapi kan bicara soal SEA Games ini kan nggak cuma soal project based aja, Bung Joy. Tapi juga kita harus berpikir bahwa blueprint sepak bola Indonesia itu harus disiapkan. Nah, dari mana kita bisa mulainya? Ya, kalau kita bicara blueprint yang diributkan di media sosial kemarin, di media massa juga, kan sebetulnya PSSI ini seperti tidak niat membuat blueprint itu. Blueprintnya itu seperti target-target yang tidak ada jalannya gitu. Nah,
menurut saya tim 23 ini kan meskipun dia transisi dari tim junior ke tim senior, ini bisa menjadi patokan awal. Karena menurut saya di bawah U23 inilah sebetulnya konsentrasi terbesar PSSI harus dilakukan. Karena di tim-tim yang kalau kita bicara negara-negara besar seperti Jepang, Prancis, atau Jerman, itu kan mereka mulai membreeding betul-betul serius itu pada usia 17 tahun. Ya. Nah, di usia 17 tahun itu kuncinya, karena itu yang akan menjadi pilar di tim senior. Jadi kalau bicara blueprint, memang harus 17 tahun ke bawah. Jalannya itu untuk menuju 17 tahun ini. Ya, ini yang tidak pernah terlihat dalam blueprintnya PSSI. Saya sih berharap kita bisa berdiskusi panjang lebar mengenai itu, karena itu adalah kunci sukses negara-negara yang sekarang berkecimpung atau menjadi elit di dunia. Nah, ini yang menurut saya teman-teman di PSSI harusnya sudah tahu lah. Dan kita harus memulainya dari sana before 17, karena sebelum 17 itu adalah kunci dari kekuatan sepak bola. Kita akan diskusi lebih dalam lagi soal itu, bagaimana pembinaan under 17, 23, dan juga untuk menuju ke timnas senior harus betul-betul serius kalau kita mau betul-betul mengembangkan olahraga sepak bola terutama. Terima kasih Bung Joy Anton Sanjaya sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengancam membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Apa masalahnya? Informasinya usai jeda bersama Tifal Solesa.